Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam kita kirimkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melakukan tadabbur akhlak. Kita awali dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Fokus kita adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang pertama, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini menjadi dua alasan kita berbuat baik kepada sesama bapak-bapak, ibu-ibu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, bukan sebagaimana orang telah berbuat baik kepadamu. Tapi alasan kita berbuat baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus selalu kita ikhtiarkan dalam hidup. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah istiqomah menolong salah seorang anggota keluarga besarnya misalnya, lalu pada satu kesempatan merasa tersakiti ya, karena banyak faktor, jangan berhenti berbuat baik. Karena alasan kita berbuat baik kepada yang bersangkutan bukan karena yang bersangkutan itu berbuat baik kepada kita, tetapi karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi orang baik itu banyak keistimewaannya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Salah satu yang paling mudah untuk kita identifikasi itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bayangkan 5 waktu 1,5 miliar lebih orang ya, mendoakan
kebaikan untuk orang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam bermohon kepada Allah, wa adkhilni fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang soleh. Imam Syafi'i menyampaikan uhibbus sholihin, saya cinta sekali kepada orang-orang soleh. Walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk orang soleh. La'alli an analallahu bihimus syafa'ah, mudah-mudahan dengan mencintai orang soleh itu kelak Allah memberikan syafaat kepadaku. Jadi dengan mencintai orang soleh, mudah-mudahan Allah menjadi cinta juga kepada kita, gitu ya Pak. Dan dengan begitu Allah akan menolong kita, tentu saja di dunia dan di akhirat. Nah kemudian berikutnya, kalau kita lihat lebih jauh ayat ini kan berbicara dua hal penting ya Pak. Hidup enak sama mati enak Pak. Hidup enak sama mati enak. Banyak orang yang menyiapkan hidup enak tapi tidak mempersiapkan mati enak. Banyak orang yang mengorbankan banyak hal ya supaya hidupnya di dunia ini bahagia, propertinya banyak, tapi kadang kita suka lupa untuk mempersiapkan mati enak itu. Nah ayat ini sebenarnya menginspirasi kita ya, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat itu lebih baik. Silakan cari dunia, tapi jangan lupa di dalam kita mencari dunia itu yang diutamakan itu justru sebenarnya adalah akhiratnya Pak. Karena ketika kita mencari akhirat, dunia pasti ngikut. Tapi kalau kita hanya fokus kepada dunianya, akhirat belum tentu ngikut. Nah untuk itu kita harus selalu berlatih untuk membersamai Allah dari awal, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas yang memang berhubungan langsung dengan akhiratnya ya Pak. Kayak kita ke masjid, kita sholat, lalu kemudian bersabar sejenak untuk mendengarkan taklim ini, itu kan jelas orientasinya akhirat. Tapi kalau bapak-bapak main bulu tangkis, bersepeda, mancing gitu ya, itu kan orientasinya lebih kepada orientasi duniawi sebenarnya. Tetapi prinsipnya sama Pak. Kita harus berusaha membersamai Allah dari awal itu. Nah kesadaran ini harus selalu kita bangun. Pokoknya dari awal kita berikhtiar membersamai Allah. Nabi pada satu kesempatan menyampaikan innamas sabru 'indas sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita bisa membersamai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Lalu berlakulah bagi orang itu innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Orang sabar yang mana? Orang yang dari awal musibah terjadi kepadanya dia sudah bisa membersamai Allah. Tapi ketika dia mengalami musibah, bukan Allah yang ia bersamai ya Pak. Ya bisa jadi binatang-binatang yang di Ragunan saja. Berarti bukan innallaha ma'as-sabirin dong. Ya bisa jadi innal gajah ya, innal fil ya. Ma'ahu, sesungguhnya gajah bersamanya. Karena ketika pertama kali dia mengalami musibah yang disebut sama dia gajah. Iya, berarti dia bersama gajah, bukan bersama Allah. Nah, ini butuh riyadhah ya Pak. Butuh latihan terus menerus. Kita harus selalu berusaha untuk berlatih terus menerus. Saya sering ulang-ulang, Imam Al-Ghazali itu mengingatkan, ketika kamu makan bersama orang lain, kencangkan bismillahnya. Ketika kamu makan bersama orang lain, kencangkan bismillahnya.
Karena rata-rata orang lupa untuk sekedar mengucap bismillah ketika mau makan gitu. Dua, kalau bisa Pak, kita perbanyak pengingat-pengingat diri di rumah kita ya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Beli di Shopee Pak. Oh, jadi iklan Shopee ini, Tokopedia ya. Banyak Pak tulisan-tulisan inspiratif itu ya. Baiti jannati ya, rumahku surgaku. Madrasati jannati, sekolahku surgaku ya. Atau kantorku surgaku. Kemudian berikutnya, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah ya. Pasang di dekat pintu kita mau keluar itu ya Pak. Supaya ketika kita mau keluar rumah itu, iya kita mesti baca. Kayak di masjidnya ada Allahumma ftahli abawaba rahmatik. Karena ketika mau masuk masjid kita mesti baca doa itu. Awali dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Pengingat-pengingat seperti ini penting Pak. Kita aja nih Pak, orang dewasa yang udah sadar akan segera berpulang ke Allah, suka lupa, apalagi anak-anak muda kita yang orientasinya itu masih duniawi. Karena umur penghuni surga itu nanti katanya kan baina salasina wa salasin wa salasina sanatan. Jadi antara 30 sama 33 tahun. Itu kisaran umur penghuni surga Pak. Makanya saya baca di internet itu, proses penuaan itu mulai terjadi di usia 30 tahun. Nah, anak-anak muda kita di bawah 30 tahun itu orientasinya masih duniawi betul ya kan. Nah, kita yang sudah melewati 33 tahun itu sudah pelan-pelan mulai berorientasi ukhrawi, apalagi kalau sudah 40 tahun ke atas ya Pak. Nah, apalagi yang udah 60 tahun ke atas. Nah, kata Imam Malik itu, kalau umur sudah 60 tahun, jadikan kain kafan pakaianmu. Makanya saya baca di buku Tazkiyatun Nafas, banyak sekali salafus soleh itu yang beli kafannya Pak. Jadi kain kafannya sudah dipersiapkan dan ditaruh di satu tempat yang kira-kira dia sering lihat gitu. Jadi ketika emosi kepancing Pak untuk mengomentari hal-hal yang nggak penting, daripada bergunjing mending zikir aja, ingat kain kafan nih Pak. Ngapain juga ikut mengomentari hal-hal yang nggak penting ya, takutnya nanti itu keliru. Nah, ujung-ujungnya malah menambah dosa bukan menambah pahala. Nah, ini dalam rangka menyiapkan mati enak itu ya Pak. Nah, kalau enggak, nafsu kita ini kan kecenderungannya la ammaratum bisu kan, kecenderungannya itu mendorong kita untuk melakukan yang buruk-buruk. Coba ketika bapak-bapak makan, lauknya enak banget, kita udah tahu nih, semua ada kadarnya, semua ada ukurannya. Kalau berlebihan, walaupun itu aslinya baik, itu tetap akan menjadikan berdampak buruk gitu. Tapi karena menunya enak Pak, makan aja terus kan, sampai akhirnya yang baik ini berubah menjadi buruk. Yang baik saja bisa berubah menjadi buruk, apalagi yang buruk dari awal gitu. Nah, ini adalah kecenderungan nafsu Pak. Menunya enak nih, makan aja kan. Nah, sampai pada akhirnya kita rusak karena yang baik itu. Nah, berikutnya Bapak-bapak, adab dan akhlak. Adab sebelum ilmu. Imam Darul Hijrah Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda Quraisy, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena kalau orang tidak belajar adab langsung belajar ilmu, setelah dia tahu sesuatu, dia akan menjadi sombong dengan ilmunya itu Pak. Dia akan mengukur orang lain dengan apa yang dia punya. Jadi timbangannya adalah dirinya. Nah, kalau tidak punya adab,
Ketika dia berilmu, dia akan menyalah-nyalahkan yang lain, Pak. Bahkan banyak ya anak-anak muda sekarang mondok 7 tahun baru kuliah ya. Baru kuliah 1 semester, belum 7 semester, Pak. Ketika pulang kampung dia menyalah-nyalahkan kiainya. Padahal kiai itu kadang udah 30 tahun, Pak, menjadi dukun ya. Duduk tekun maksudnya, Pak. Jadi kiainya menjadi dukun yang positif ya. Duduk tekun nongkrongin santri, Pak. Jadi kayak bunga ya. Jadi kayak magnet. Jadi orang-orang dari seluruh penjuru datang untuk mengambil manfaat ilmu dan keberkahan dari sang kiai. Nah, kalau tidak matang di adab, dapat satu ilmu nyalahin orang lain, dapat ilmu lagi nyalahin lagi yang lain. Sehingga ketika ke masjid ini, Pak, dia menjadi hakim ya. Oh, itu salah, itu nggak sesuai sunnah. Padahal seharusnya gimana, Pak? Kalau dia belajar adab, bukan menyalahkan, tapi menyalehkan. Pernah nggak orang yang menyalahkan ustadz itu datang ke ustadz yang antum amalkan tadi belum sesuai sunnah? Yang sesuai sunnah ini loh ustadz, ini hadisnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, karena ustadz ini juga belajar adab, dia akan berterima kasih juga kepada yang ngasih tahu. Iya, saya kan tidak membaca semua kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari aja saya belum khatam. Ya, ustadz yang baik kan juga mengakui kelemahannya. Ustadz itu kan bukan orang yang tahu segala hal ya, Pak. Ustadz itu katanya urusannya ketat ya, Pak. Tapi kalau bisa jadi ustadz yang positif, dikasih tahu malah maki-maki marah-marah, itu bukan ustadz. Kullu zidni ilma zidni fahma bijahli, kalau kata Imam Syafi'i begitu ya. Setiap kali bertambah ilmuku, aku merasa semakin bodoh. Jadi setiap kali bertambah ilmu dan pengetahuanku, aku zidni ilma zidni fahma bijahli, aku semakin merasa bodoh gitu ya. Nah, kan ilmu padi ya, Pak, semakin berisi semakin nunduk. Semakin berisi semakin nunduk. Semakin berisi semakin tawadu ya. Tawadu itu kan dari kata wado'a ya, Pak. Wado'a itu kan meletakkan sesuatu. Nah, yang namanya meletakkan sesuatu pasti nempel dengan sesuatu itu. Makanya disebut tawadu itu membumi. Nah, orang sombong itu melangit, Pak. Tadinya dia begini, ketika dia diberi kelebihan oleh Allah, oh jalannya udah beda kan. Jadi bukannya malah semakin begini, tapi semakin jadi melangit gitu ya, karena merasa dirinya besar. Nah, Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi lebih lama ia belajar adab dibandingkan belajar ilmu. Karena ilmu itu pada akhirnya diantara tujuannya agar kita beradab. Kalau kita udah beradab, akan muncul dan terciptalah peradaban ya. Peradaban itu kan gabungan dari kreativitas orang-orang beradab. Nah, lawan beradab kan tidak beradab, Pak. Atau bahasa lainnya biadab. Lawan adab biadab. Nah, kumpulan orang-orang biadab, orang biadab ngumpul nih, Pak. Itu bukannya malah membangun, bukan kreatif ya, tapi justru merusak yang sudah ada. Dihancur-hancurin yang sudah ada, Pak. Dengan berbagai macam dalih dan alasan, pokoknya yang sudah ada itu dihancur-hancurin. Nah, ketika mau bangunnya lagi nggak bisa. Kan kadang seperti itu ya, Pak. Ketika membangunnya lagi nggak bisa, karena nggak punya ilmu. Udahlah adab nggak punya, ilmu nggak punya. Akhirnya negerinya menjadi negeri prasejarah ya, Pak. Negeri prasejarah itu ya negeri sebelum orang mengenal tulisan. Ya, karena nggak mau belajar ilmunya kurang, adabnya juga kurang. Nah, maka kalau kita tadabburi lebih mendalam ya, Pak, 3 pokok ajaran Islam ya, di hadis tentang Jibril yang sangat panjang gitu, ada iman, kemudian Islam atau ibadah ya, atau kadang disebutnya syariah.
Yang ketiga itu kan ihsan atau disebutnya adab atau akhlak secara umum ya Pak. Jadi iman, ibadah, akhlak. Nah ini kan 3 pokok ajaran Islam ya. Nah tapi kalau kita telusuri lebih jauh, prosesnya jadi begini Pak. Iman dulu ya. Nah baru adab. Nah setelah itu ilmu. Nah selanjutnya nanti muaranya atau buahnya kalau ibarat pohon adalah amal, kata dan perbuatan. Jadi iman, adab, ilmu, amal. Nah kira-kira seperti itu ya Pak. Tapi sedikit ternyata ada perbedaan antara antara adab dan akhlak itu. Saya menemukan perbedaan ini dari kajian Ustadz Adi Hidayat ya. Dan ternyata ini menjadi ilmu baru bagi saya. Adab, nilai kemuliaan yang didapat lewat proses pendidikan. Adab, kemuliaan yang didapat lewat proses pendidikan. Orang belajar seni memimpin ya Pak. Orang belajar table manner ya, cara makan beradab di acara-acara penting ya. Semuanya ternyata kan ada adabnya gitu ya Pak. Nah kita yang tidak belajar nggak akan ngerti itu cara makan. Kalau suatu waktu kita diundang misalnya ya di acara-acara penting kenegaraan atau di acara-acara internasional, karena kita tidak belajar tentang table manner, bisa jadi kita makannya sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari ya Pak. Nah itu bisa menjadi aib tingkat dunia kalau kita tidak menyesuaikan diri kan, atau memantaskan diri. Kalau bahasa kita dulu memantaskan diri. Kalian itu santri, tapi kalau ada acara di hotel jangan sarungan gitu. Pakailah jas, pakai pantalon ya, pakai apa? Pakai celana gitu. Jadi kalau bahasa beliau itu memantaskan diri. Coba kalau tidak begitu, kalian aslinya itu risih, benar gak ya Pak? Jadi kalau kita hadir di sebuah acara-acara penting, katakan tempatnya itu di ballroom sebuah hotel, semua orang berjas, kita datangnya pakai koko, pakai sarung gitu Pak. Walaupun kita berusaha untuk nyaman, tapi aslinya nggak nyaman. Maka kita harus memantaskan diri. Kalau bahasa beliau itu memantaskan diri. Nah, disitulah pentingnya adab itu ya Pak. Jadi kita mesti apa? Belajar segala sesuatu pula ya. Nah, adab membentuk peradaban. Syarat mendapatkan adab dan peradaban adalah belajar, bukan iman dan ibadah. Nah, itu. Jadi syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban adalah dengan belajar, bukan iman dan ibadah. Ada peradaban Mesir kuno ya Pak, ada peradaban Yunani, Mesopotamia, ada Cina, ada Jepang ya, dan lain-lain. Mereka disiplin, mereka peduli, mereka kerja keras. Dalam urusan ini mereka kadang jauh lebih unggul ya Pak dari negeri Muslim yang mayoritas beriman kepada Allah. Ini dari sisi adab, ya mereka bisa jadi lebih unggul Pak. Ya, dalam masalah disiplin jelas ya, kita ini masih sangat jauh lah. Maka keluar kata-kata ini Pak, lelet lalat ya. Ini nasihat saya untuk anak saya sebenarnya. Dek, jangan lelet lalat. Maksudnya apa ya? Abang nih atau adek nih beli kue, taruhin kuenya, didiemin nggak dimakan, kira-kira apa yang terjadi? Dilalatin dia. Jadi kalau kita nggak cepat, kita tidak dapat. Jadi cepat tepat ya Pak, cepat dapat gitu. Nah terus berikutnya ini nasihat saya yang kedua nih, urusan sholat berjamaah untuk anak saya. Jadilah Facebooker, jangan Masbooker. Ini nasihat saya Pak.
masbuk mulu dengan beragam alasan. Cobalah fast, cepat dapat onta, lelet dapat telur. Adik pilih mana, abang pilih mana? Dapat onta yang harganya 100 juta atau telur yang harganya 1.000 rupiah? Ya dapat onta lah ya, harganya 100 juta ya. Kalau sekarang Ferrari ya, mau Ferrari mau sepeda? Ya Ferrari. Ayo buruan. Kalau udah azan ayo kita bareng-bareng nih. Saya kan juga untuk diri sendiri ya Pak. Jangan jadi masbuker, tapi jadilah Facebooker supaya dapat Ferrari. Bayangin aja begitu Pak. Kalau kita datang lebih awal dapat Ferrari, berarti yang nggak datang ya nggak dapat apa-apa. Kawan kita yang bukan orang berilmu banget Pak, bukan tamatan kampus agama, tapi dia semangat betul untuk meraih kemuliaan dari Allah SWT. Nah, yang kadang menguasai ilmu agama yang baik, semangatnya kurang gitu ya. Nah, maka tugas kita yang udah dikasih semangat oleh Allah, menyemangati ya kawan-kawan yang belum semangat. Nah, disitulah pentingnya dakwah ya Pak. Ya dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, tugas kita semua. Karena orang itu butuh motivasi. Nasihat Nabi kepada Hanzalah, sa'atan wa sa'atan dia. Semua ada saat. Ada saatnya orang yang ilmu agamanya bagus ya nggak semangat. Nah, maka tugas yang semangat ngajak yang bersangkutan supaya kembali semangat ya. Nah, beda dengan akhlak, Pak. Nilai kemuliaan yang didapat lewat proses ibadah. Imannya tadi kan udah tuh. Ibadah, Pak. Beradab belum tentu berakhlak. Beradab belum tentu berakhlak. Salah satu contoh, salat membentuk akhlak. Al-Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahisyah, fahsya adalah perilaku buruk dari syahwat. Pornografi, saya senang melihat gambar-gambar video porno ya Pak, zina, LGBT, itu disebutnya fahisha atau fahsya. Makanya la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Nah, biasanya fahsya atau fahisha ini bersumber dari syahwat. Kemudian yang kedua, mungkar, perilaku buruk yang diingkari hati, bersumber dari nafsu perut dan akal, seperti membunuh, merampok, korupsi. Nah, fahisyah itu di bawah perut ya Pak. Mungkar itu di atas perut. Dua-duanya sama-sama nggak bagus tentunya. Tapi yang menjadikan orang hina sehina-hinanya, ya, hina sehina-hinanya adalah fahisyah ini. Makanya orang kalau sudah pernah berzina, Pak, walaupun dia sudah bertaubat nasuha, nggak lagi melakukannya, tapi rasa hina itu nggak bisa dihilangkan. Dia akan bawa rasa hina itu sampai mati. Satu waktu ketika dia ingat dulu pernah berzina, dia akan kembali merasa hina. Diri ini udah nggak suci, diri ini udah hina. Nah, makanya Quran tegas betul dalam hal itu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Ya. Nah, salah satu yang mendekati kepada zina itu ya melihat yang yang porno. Nah, termasuk kalau di anak-anak muda itu ya pacaran ya Pak. Nah, kalau di pondok-pondok itu didoktrin betul ya, jadilah sukses terlebih dahulu, semua ada waktunya. Kalau kalian hari ini pacaran ya, itu ibarat janin baru berumur 4 bulan udah kepengen keluar gitu Pak. Sabar sampai 9 bulan,
supaya ketika tiba waktunya semuanya akan indah pada waktu itu. Nah, kalau memaksakan diri dari sekarang, nanti prematur. Sabar aja dulu. Semua ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Menikah itu ada waktunya. Sabar aja dulu. Nah, kalau udah tiba waktunya, maka semuanya akan bahagia. Nah, ini penting kita sampaikan ke anak-anak kita, Pak. Saya tidak tahu apakah harus diharamkan atau tidak. Yang penting, Dek, Quran bilang jangan dekati zina ya. Al-Isra ayat 32. Sabar aja dulu, Dek. Kalau Dek udah kepengen nikah gitu ya, nanti sampaikan ke ayah. Nanti kita diskusikan ya. Tapi intinya kalau ayah boleh berharap, jadi dulu sarjana ya. Banggakan dulu dirimu dan diri keluarga. Nah, baru setelah itu nanti kamu menikah. Nah, kalau kita dulu di pondok itu suka diingatkan ijazah dulu baru ijab sah nih, Pak. Ijazah dulu baru ijab sah. Wisuda baju hitam dulu baru wisuda baju merah ya. Karena saya orang Padang. Wisuda baju hitam dulu baru wisuda baju merah. Semua ada waktu, bersabar saja. Nanti akan tiba masanya. Nah, kita kembali ke fokus kita mengenai akhlak ya, Pak. Nah, sholat diharapkan menghindarkan kita dari ini. Kalau bisa kita jijik ya, Pak. Jijik dengan yang porno, jijik dengan zina ya. Kemudian berikutnya jijik dengan maksiat umum lah, seperti membunuh, merampok, korupsi ya. Seminimal-minimal jijiknya sebagaimana jijiknya kita dengan kotoran kita sendiri, paling tidak itu, Pak. Kalau masih di dalam kan aman, tapi kalau sudah keluar, kalau ya, yang jelas kita jijik kan, Pak. Apalagi kotoran orang lain gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu sebenarnya sebagaimana jijiknya kita dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kadang kita untuk memakrifati neraka itu kan agak susah juga ya. Agak susah juga, Pak. Sebagaimana bencinya kita atau jijiknya kita dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kadang nggak dapat rasanya ya. Maka paling tidak kotoran tadi itu, Pak. Makanya banyak kisah ya di Bani Israel itu supaya tidak jadi berzina ya. Dilumurin badannya sama dia sama kotorannya sendiri, akhirnya nggak terjadi zina itu ya. Itu kan kisahnya sampai dikutip ya, Pak, dan menjadi konsumsi para santri di pondok itu. Nah, karena pada akhirnya secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang. Nah, kalau badannya dilumurin kotoran, hilang semua udah ya. Nah, kita ke sini dulu. Berarti apa beda akhlak dan adab? Adab tadi bisa dipelajari dengan kita menuntut ilmu ya, Pak. Bisa dikuasai dengan belajar. Tapi akhlak hanya bisa didapatkan dan dikuasai dengan beribadah. Makanya akhlak itu dari sisi bahasa saja itu berhubungan dengan Allah. Dari kata khalaqa yakhluqu khalqan ya. Khalaqa itu kan mencipta ya. Allah itu disebut khaliq, pencipta. Jadi dari sisi katanya saja itu sudah berhubungan dengan pencipta. Jadi orientasinya itu akhlak, orientasi akhlak itu adalah Allah. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang itu karena Allah gitu. Jadi nggak hanya sekedar tabiat, Pak. Nggak hanya sekedar rutinitas dan kebiasaan biasa gitu ya. Tapi kebiasaan yang berhubungan dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari sisi definisi, respon spontan ya yang keluar dari seseorang baik atau buruk tanpa banyak pertimbangan. Nah, itu definisi akhlak yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu. Respon spontan yang muncul atau keluar dari seseorang baik atau buruk tanpa banyak pertimbangan. Baik atau buruk, makanya akhlak itu ada akhlak baik yang disebut akhlakul karimah itu ya, Pak, atau akhlakul mahmudah. Kemudian ada akhlak buruk ya,
yang disebut dengan akhlaqus sayyi'ah atau akhlaqul mazmumah itu. Baik atau buruk. Karena nanti ketika mengalami sesuatu, respon spontan kita itu ya pilihan. Nah, apa hubungannya tadi dengan sabar yang hadis yang kita kutip? Nah, sabar itu diantara definisinya menunda respon, Pak. Jadi menahan diri kan ya. Jadi sebelum bicara, tahan dulu sejenak. Jangan langsung ngomong gitu ya. Tahan sejenak. Baru nanti bicara. Supaya apa? Supaya responnya positif. Jadi sabar itu menunda respon. Saya kemarin dapat kiriman tulisan ya. Isinya ternyata fitnah terhadap Buya Ar-Razi ya. Yang sekarang kena musibah ya. Saya baca, saya berpikir berani betul nih orang menulis sedemikian ini ya. Seolah-olah menghalalkan segala cara dan nggak tahu motivasi dan tujuannya apa menulis dan menyebar tulisan ini. Nah kemarin malam saya dapat klarifikasi bahwa ternyata nama yang dicatut sebagai penulisnya tidak pernah menulis itu, diklarifikasi ya Pak, sedemikian rupa. Nah coba kalau kita sudah membagikan juga tulisan seperti itu ke yang lain, gimana coba minta maaf itu Pak? Gimana coba minta maaf itu? Tunda sejenak. Kenapa kok nafsu banget sih ngasih tahu orang sesuatu yang belum tentu benar gitu kan? Nah kecuali Bapak, Ibu memberitahukan kepada orang untuk memintai fatwa, memintai pendapat. Ini kira-kira benar apa tidak ya. Bukan apa namanya? Memastikan ya. Kalau kita hanya membagikan begitu saja kan seolah-olah kita sudah tahu pasti. Minta maaf ya Pak. Tapi kadang ini kan sudah terlanjur beranak pinak, bercucu bercicit ya, dan nyebar kemana-mana. Gimana nariknya lagi itu ya? Makanya hati-hati dengan dosa jariah ya Pak. Na'udzubillah ya. Makanya kenapa akhir zaman ini disebut zaman fitnah? Karena kalau di zaman dulu itu Pak, orang kalau melakukan kesalahan terbatas waktunya, terbatas tempatnya ya. Tapi kalau sekarang kita melakukan kesalahan itu tanpa batas, small village bahasanya sekarang itu Pak. Jadi dunia ini udah ibarat sebuah desa kecil gitu. Jadi bukan lagi negara-negara, bukan lagi nation Pak, tapi village. Dunia ini sekarang udah ibarat desa kecil. Jadi dari ujung ke ujung itu bisa ditempuh dengan waktu yang nggak lama gitu. Nah maka karena kita sekarang hidup di sebuah desa kecil, ya hati-hatilah, jangan sampai kemudian bukan lagi pahala jariah ya Pak, tapi dosa jariah ini. Karena kadang begini, kita nge-share nih ilmu di sebuah grup, diingatkan tuh, ini bukan grup untuk bagi-bagi yang begini-begini gitu ya. Tapi giliran nge-share berita-berita yang kayak gitu tuh, pada diem aja semua. Tapi coba Pak lihat info grup, ternyata pada ngebaca itu Pak. Nah ini zaman fitnah. Orang gampang banget memproduksi dosa dan kesalahan itu. Nah, maka kajian ini ya sekaligus sebenarnya menjadi alarm ya. Alarm bagi kita. Jadi ketika mau nge-share sesuatu, Pak, oh jangan di-share. Buat apa juga kita share? Nggak penting ya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk berbuat baik terhadap seseorang, minimal kita tidak menjahatinya kan. Jadi ketika kita tidak mampu berbuat baik, paling tidak kita tidak berbuat jahat. Nah. Negara paling aman. Saya menemukan data 2019 ya, mungkin ada data terbaru kali ya. Pertama itu Islandia, ada New Zealand ya, ada Portugal, ada Austria, ada Denmark. 5 teratas itu negeri yang minoritas muslim ya Pak. Tapi berdasarkan survei ini, negara ini dikategorikan sebagai negara paling aman. Banyak sekali indikatornya ya. Di antaranya orang merasa aman berjalan di waktu kapanpun ya, mau berjalan siang, pagi, malam ya, orang merasa aman, nggak akan merasa ada
ada gangguan. Pokoknya dia nyaman saja jalan di negeri itu pada malam hari. Kalau di 2019 ini nggak tahu Pak. Mungkin sekarang sudah mulai masuk kali di dalam daftar ini ya. Saya nanti kita cari lagi datanya. Nah, yang ingin kita tegaskan dan tekankan di sini, Pak, kalau bisa menciptakan rasa aman itu kan adalah orang-orang yang beradab ya, Pak. Ini peradabannya tinggi berarti kan. Orang-orangnya beradab. Orang-orang yang tidak mampu menciptakan rasa aman berarti orangnya biadab ya Pak. Pasti kacau balau. Nah kalau kacau balau pasti nanti berhubungan juga dengan seninya Pak. Salah satunya seni arsitekturnya. Ya orang nggak bisa mikir coba. Entar ada masalah, entar diuber-uber, gimana mau mikir Pak? Tapi kalau orang-orangnya para beradab, semuanya pada bisa mikir karena dia udah selesai dengan urusan-urusan keamanan ini, Pak. Makanya di surat apa? Di surat An-Nasr itu kan. Surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena ingin merasa aman ya. Nah yang tidak mau masuk Islam kan pada kabur ke luar negeri, kabur ke Yaman ya. Orang ingin merasa aman. Nah kalau udah aman kan kita bisa melakukan hal-hal hebat ya Pak. Kemudian berikutnya allazi, di surat lain allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Al-Quraisy ya. Kenapa Quraisy itu kuat? Paling tidak karena dua faktor. Ya. Yang pertama, mereka kenyang, Pak. Yang kedua, aman. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ini yang paling penting pertama yang kita mohon ke Allah kan. Dan kenyang aman itu dari Allah. Kenyang aman dah. Coba orang kalau lapar, Pak. Orang kelaparan gitu ya. Sehebat apapun pemimpinnya pasti kacau. Nah kalau orang udah lapar pasti hubungannya dengan keamanan kan. Dua, nggak banyak-banyak indikatornya di Quran itu. Kenyang, aman. Makanya ada istilah manajemen mutmainnah itu saya dengar dari Prof. Imam Robandi ya. Kalau Bapak punya lembaga atau punya apa saja ya, termasuk TPA ini Pak. TPA kita di Al-Kahfi ini. Manajemen mutmainnah itu, manajemen apa? Mutmainnah itu apa Ustaz Didin? Mutmainnah itu ketenangan ya, tenang ya, nafsu mutmainnah ya. Kata beliau, kalau mau menerapkan manajemen mutmainnah itu yang pertama kenyang dulu ya, kenyangin ya. Orang kalau sudah kenyang orang kalau sudah kenyang Pak, tenang dia Pak. Benar nggak Pak? Kenyang, tenang. Setelah tenang, senang dia Pak. Nah baru menang. Jangan ngomong, jangan bicara tenang, senang, menang kalau nggak kenyang. Orang perut lagi keroncongan diajak mikir nggak bisa. Nah kata beliau, kalau mau sebuah institusi besar dan berumur panjang, kenyangin stakeholdernya. Kayak di TPA ini Pak, kasih guru ngaji yang gede Pak, insentifnya yang gede. Apalagi dia mengajarkan Quran. Nggak banyak, coba Pak, ada nggak sih dokter ngajar TPA? Apalagi profesor. Padahal Pak, basic itu justru adanya di TPQ di TPA itu kan. Ilmu basic itu ada di situ. Anak-anak kita bisa menjadi orang beradab dan membangun peradaban ya berawal dari pondasi yang kuat itu kan Pak. Coba bangun, kita ngebangun 3 lantai ya.
tapi pondasi yang nggak kuat, ambruk. Saya ketika silaturahim ke rumah seorang tokoh anggota DPRD, dia kan ngebangun kantor 2 lantai, tapi saya lihat dakannya retak gitu, Pak. Saya tanya, Pak, ini kenapa kok bisa retak begini? Nggak tahu itu yang ngerjain gitu. Nah, karena perencanaannya nggak bagus pasti ya, Pak. Efeknya ya begitu. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah ya kenyangin, Pak. Ya, bapak-bapak pengurus nih, bapak DKM ya, pikirkan kembali ya, kalau bisa naikin gaji guru-guru TPA, TPQ kita itu ya, supaya apa? Supaya dia tenang, senang, menang. Prinsipnya adalah saya senang, Anda senang, Allah ridho. Jadi kalau gurunya senang, bapak-bapak yang ngasih juga senang, baru Allah ridho. Tapi kalau seandainya yang sini nggak senang, situ mah iya senang, gimana Allah mau ridho? Atau sebaliknya, Pak, sini senang, situ nggak senang, Allah juga nggak ridho. Jadi prinsipnya saya senang, Anda senang, Allah ridho. Nah, baru jadi ibadah dia. Jadi jangan ngomong ikhlas mulu ya, Pak. Sementara kita nggak andai kita berada di posisi itu, kira-kira kita mau nggak? Misalnya dikasih dengan angka segitu, nah kira-kira begitu. Nah, selanjutnya, negara paling tidak aman nih, Pak. Ada Suriah, ada Irak, ada Sudan, ada Yaman, ya, ada Somalia. Ini surveinya tidak di 2022, kalau di 2022 mungkin Ukraina di atas kali ya. Tapi coba bapak-bapak, ibu lihat ya. Sedih kita ya, Pak. Ini negeri kaum muslimin loh, Pak. Suriah, Irak, Sudan, Yaman, ya, Somalia, Afghanistan, Libya ya. Ini negeri muslim. Tapi dianggap sebagai negeri paling tidak aman. Orang kalau berjalan malam hari di situ takut kena ranjau mungkin ya, takut dicandra dan seterusnya. Nah, kalau tidak aman gimana mau mikir ya, Pak? Gimana kemudian mau membangun gedung 100 lantai kalau nggak aman? Baru pondasi aja udah diobrak-abrik. Yang lucunya lagi apa, Pak? Itu desainernya ya, dihabis-habisin sama dia, sama orang-orang ini kan. Nah, selanjutnya tadabbur akhlak. Walaupun mungkin Bapak pernah mendengar dari saya, tapi saya ulang kembali, ini penting soalnya. Ada yang mungkin sudah pernah dengar ya. Ini pentingnya akhlak ya. Kita coba tadabburi ya. Anjing teman mulia jadikan mulia. Wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Jumlah Ashabul Kahfi itu 7 orang, 8 dengan anjingnya. Apa pentingnya anjing disebut di sini? Apa hikmahnya bagi kita? Padahal kita tahu anjing itu adalah binatang najis ya, Pak. Tapi Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pembelajaran bahwa siapa saja yang berteman dengan orang baik, maka dia akan ke bawah-bawah baik. Anjing saja ketika berkawan dengan Ashabul Kahfi yang baik, nama anjing ini Rokim itu disebutnya nama anjing ya, Pak. Nanti di ayat sebelumnya. Jadi ikut disebut, Pak. Ikut disebut dia di dalam Al-Qur'an yang mulia ya, dan kita baca itu di setiap malam Jumat. Nah, kalau anjing saja ketika membersamai orang baik bisa ke bawah-bawah baik gitu ya, apalagi kita. Hikmah kedua, berkawanlah dengan orang baik. Jangan alergi bersahabat dengan orang-orang baik. Oh, nanti takut dibilang ekstrim ya, nanti takut dituduh teroris ya. Ya, selama kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan pahamnya lurus, ya jangan juga kita ikut-ikutan fobia dengan orang itu ya, Pak. Kadang sedih juga kita. Orang sekarang mulai takut bergaul sama ustadz ya. Ya kalau beragama itu jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa aja gitu.
Nah, kan kadang dipersempit lagi itu, Pak ya. Ya kalau orang rajin ke masjid, nah itu pantas dicurigai, kan ngeri kita. Sementara kita ingin anak-anak kita ini hobi ke masjid ya, Pak. Nah, ujung-ujungnya kalau begitu nanti orang kan takut ke masjid. Oh, jangan ngaji sama ustadz itu. Ustadz itu kan nggak bener ya kan. Padahal bisa jadi ya, Pak. Ada satu yang keseleo, namanya lidah ya, Pak, keseleo. 99-nya kan nggak keseleo. Kenapa? Gara-gara yang satu itu kita kemudian blacklist misalnya kan. Nah, jadi penting kita bersahabat dengan orang baik. Nah, kemudian berikutnya, semut makhluk kecil yang peduli. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai di sebuah lembah yang dinamakan lembah semut ya. Qalat namlatun. Seekor semut berkata, ini kira-kira semut yang posisinya paling dekat dengan Nabi Sulaiman saat itu ya, Pak. Yang namanya lembah semut ya, Pak. Bayangin aja lembah semut. Dan jelas ya, komunikasi semut terbatas ya. Nah, bapak-bapak yang menekuni sains, saya nggak tahu seperti apa semut ini berkomunikasi dan berapa jarak jangkauannya gitu ya. Nah, kalau di zaman Imam Bukhari itu katanya penyambung suaranya kan sampai 20 orang ya, Pak. An Abi Hurairah. Orang pertama an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi. Nunggu dulu 20 itu, Pak. Nah, selesai baru nyambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah 20 lagi baru nyambung. Saking ramainya jamaahnya dan enggak ada ini kan, Pak. Nah, enggak tahu kalau semut ini. Intinya adalah semut ini kan semut umum lah, bukan semut khusus gitu ya. Bukan semut khusus. Ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Wahai semua semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. La yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Supaya kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya sedang mereka tidak sadar akan hal itu ya. Fatabassama dhahikan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa, artinya senyumnya mengeluarkan suara ya. Min qauliha, mendengar kata-kata semut itu, lalu kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin ya. Jadi ada bi rahmatikanya ya, Pak. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Sulaiman ketika mendengar semut bicara, dia tidak menyombongkan diri, tawaduknya muncul di situ, Pak. Dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa anugerah atau kemampuan dia bisa memahami bahasa semut itu adalah atas anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya menjadikan dia semakin tunduk ke Allah, menjadikan dia semakin berakhlak ke Rabbnya gitu ya. Nah, pesan berikutnya adalah semut saja, Pak, begitu peduli dengan kawan-kawannya. Satu. Yang kedua, ya yang berikutnya, coba Bapak lihat semut ini, Pak. Paham dia, Pak, kalau Nabi Sulaiman dan pasukannya itu nggak bakal nginjak mereka. Jadi kalau dalam kondisi sadar, Sulaiman dan pasukannya nggak bakal nginjak semut. Semut aja tidak mau dizalimin, apalagi manusia. Nah, inilah akhlak muslim itu. Semut aja dia tidak akan zalimi, apalagi manusia. Maka kalau ada orang suka menzalimi orang, tersinggung dikit langsung marah-marah, maki-maki, ingin menghabis, itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik, akhlaknya baik. Semut aja nggak mau dia nginjak. Semut aja nggak mau dia ngezalimin ya, apalagi orang lain. Nah, kira-kira begitu, Pak. Apalagi manusia gitu ya. Atau apalagi yang lebih besar dari semut. Kemudian berikutnya hud-hud, burung amanah yang bertauhid. Ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi, la aral hud-huda am kana minal ghaibin. Aku tidak melihat hud-hud. Kenapa dia tidak ada? La wa'azibannahu 'azaban syadida. Aku akan azab hud-hud dengan azab yang pedih. Aula azbahannahu, aku akan sembelih dia ya. Kecuali hud-hud bisa menyampaikan alasan yang tepat, argumentasinya kuat. Kenapa dia nggak hadir?
diinspeksi ini ya. Nah dari jauh kemudian Hud datang. Wajib itu kamin sabaid bidabai yakin. Saya akan menyampaikan sebuah informasi super penting ya tentang kerajaan Saba. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Aku menemukan kerajaan Saba itu dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki kekuasaan luar biasa ya Pak. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyam. Hanya saja dia dan rakyatnya menyembah matahari. Nah, Palestina Yaman itu 2.800 kilo, saya cek di Google itu Pak. Pulang pergi berarti Hud terbang 5.600 kilo. Ngapain Hud jauh-jauh ke Yaman ya? Makanya burung ini di beberapa hadis dijadikan sebagai contoh makhluk yang penuh semangat Pak. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal terbaik ya, aku akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki ya. Kama yurzaqut thair. Jadi burung ini dijadikan apa? Contoh makhluk yang bersemangat. Coba bayangin Pak. Nyari nafkah 2.800 kilo ya. Nah, terus yang kedua, ya Hud ternyata ketika terbang tuh nggak hanya sekedar terbang fokus ke makanannya, tidak fokus kepada apa yang dia cari, tapi dia juga lihat-lihat ya Pak. Nah ya Hud juga tahu ya bahwa ini orang baik, ini yang enggak orang baik. Dia ngerti mana orang yang bertauhid, mana orang yang musyrik. Jadi jangan dikira binatang-binatang yang di luar sana hanya binatang-binatang yang begitu-begitu saja. Ternyata dia juga bertauhid. Dia ternyata juga beribadah dengan caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hud ngerti orang baik. Paus memuliakan orang saleh ya Pak. Saya cek di Google, panjang paus yang pernah ditemukan itu bisa sampai 30 meter ya. Orangnya jadi kecil-kecil banget coba. Bobotnya 150 ton. Dan dikasih makan sama Allah ya kan. Betapa baiknya Allah itu coba. Paus ini hidup dia. Ketika Nabi Yunus ya pergi dari kampungnya dalam keadaan emosi, lalu kemudian dia ditelan oleh ikan paus ya Pak. Fanada fi zulumat, dia berdoa dalam kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan sama gelap dasar laut. Jadi zulumat itu kan jamak dari zulmun ya. Jadi kegelapan. Jadi 3 kegelapan itu. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja yang dibaca Pak. Makanya ada tadabbur dari para ulama, zikir itu energi ya. Kalau gampang lelah, kalau gampang capek, gampang lemas gitu ya, bacalah zikir ini. Insyaallah jadi kuat. Saya menemukan juga di hadis ya, siapa yang ingin dibebaskan oleh Allah dari berbagai macam tekanan dan himpitan hidup, Nabi suruh baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zikir itu energi ya Pak. Dengan membaca zikir ini Nabi Yunus tetap kuat dan bisa bertahan hidupnya. Nah kemudian berikutnya, ikan ini diperintah oleh Allah untuk tidak merusak ya, untuk tidak merusak Nabi Yunus. Nah bagi kita apa hikmahnya? Ikan di laut saja Pak ngerti orang itu orang baik apa enggak baik. Makanya kenapa ketika melakukan sesuatu kita disuruh dulu menyebut nama Allah, supaya makhluk Allah itu baik ke kita. Yahfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melepas anaknya kuliah jauh ya, ingatkan anak kita, jaga Allah nak, supaya Allah menjagamu. Apa yang mesti dijaga? Kalau bagi laki paling tidak itu 2 aja Pak, sholat sama baca Quran. Ini yang pokok ya. Pokoknya ketika tiba waktu sholat, adek sholat dulu. Besarkan Allah supaya Allah membesarkanmu. Allahu Akbar, Allah maha besar ya. Besarkan Allah supaya Allah membesarkanmu. Kemudian yang kedua baca Quran. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Kenapa begitu? Supaya kamu dimuliakan oleh Allah. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Siang dan malammu jadi mulia. Berapa banyak ya?
Satu ayat cukup, Dek. Loh, kok satu ayat? Biasanya anak-anak gitu ya, Pak. Kok satu ayat? Minimal satu ayat pagi, satu ayat malam. Beberapa waktu lalu kawan saya cerita, Pak, dia habis ngetes guru. Ketika wawancara dia tanya, Mas, istiqomah nggak baca Quran? Alhamdulillah, Pak. Berapa banyak baca Quran setiap hari? Saya biasanya setiap hari itu baca Quran satu ayat. Jujur ya, Pak. Jadi satu ayat. Ya, one day one verse gitu ya. Setiap hari satu ayat. Tapi istiqomah rutin gitu. Bagi sebagian orang kok cuma satu ayat, tapi banyak orang, Pak. Giliran semangat dia ngaji banyak, habis itu dia off 3 bulan. Kalau ini kan enggak, dia jujur setiap hari satu ayat gitu. Ternyata itu jadi kutipan, Pak. Dan akhirnya saya kutip juga kan. Jadi satu hari satu ayat. Anak kita itu minimal satu hari 3 ayat deh gitu. Yang penting ada baca Quran. Pokoknya habis sholat maghrib ambil Quran dulu, habis sholat subuh ambil Quran dulu. Berapa banyak? Minimal satu ayat ya. Nggak usah langsung dipaksain one day one juice ya, Pak. Kita aja nggak begitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, anak orang baik dijaga oleh Allah. Bisa jadi, Pak, bapak-bapak yang mau istiqomah sholat subuh berjamaah, duduk sejenak dengerin taklim ini adalah berkah doa kakek kita dulu gitu. Kakek kita yang peduli dengan anak cucu cicitnya ya. Jadi dia nggak hanya fokus pada anak biologisnya dia, tapi dia berpikir generasi mendatang. Nah, ini di surah Al-Kahfi juga, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di sebuah rumah yang mau rubuh, lalu direnovasi sama mereka. Kenapa kok Nabi Khidir dan Nabi Musa bekerja sama merenovasi rumah itu? Walaupun sebenarnya Nabi Musa protes ya, protes. Nah, kita sebenarnya bisa ngambil upah nih dari kerjaan ini gitu ya. Inilah perpisahan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa ya setelah peristiwa ini. Ternyata apa, Pak? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ternyata di rumah itu ada harta peninggalan bapak 2 orang anak yatim ya, yang rumahnya direnovasi itu. Ini rumah itu milik 2 orang anak yatim. Wa kana abuhuma sholihah, dan bapak anak yatim itu orang baik, orang soleh. Allah sampai mengutus nabi terbaik ketika itu ya, Pak, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk memperbaiki rumah anak orang ini ya, Pak. Coba, Pak, Allah sampai utus 2 orang rasul terbaiknya untuk memperbaiki rumah anak orang soleh ini. Nah, maka ketika bapak-bapak mendoakan generasi mendatang, ya bisa jadi karena berkah doa kita dia jadi baik. Maka jangan pelit mendoakan generasi berikutnya, generasi mendatang ya. Nah, kemudian berikutnya, kita sebagai orang tua harus menjadi orang baik, Pak. Dampaknya bukan hanya kita masuk surga, tapi dampaknya nanti juga bagi anak cucu cicit kita. Kalau kita jadi baik, Allah akan jadikan juga anak cucu cicit kita menjadi orang baik. Nah, kalau semua kita berprinsip seperti itu, negeri ini kan akan jadi negeri baik. Nah, hari ini kita kan banyak yang apa ya, Pak, bukan sibuk, kadang sok sibuk, nggak ada waktu kita, Pak. Ini sebagai penutup nih, saya kemarin diskusi sama istri mau naruhin anak di tahfiz camp ya, di daerah Karawaci situ. Tapi akhirnya saya berpikir, masa iya setiap liburan kita taruh anak kita di tempat orang lain gitu. Akhirnya saya bikin acara sendiri namanya Ayah Camp ya, Pak. Ayah Camp. Apa agenda Ayah Camp ini? Agendanya nggak banyak, Pak. Cuman menghatamkan terjemah Quran, nama menghatamkan terjemah kitab Riyadhus Shalihin. Saya paksa anak saya untuk duduk ya. Saya bacain aja, Pak. Saya bacain terjemah Quran ini. Targetnya hatam. Supaya apa, Pak? Supaya anak kita mengerti Quran. Paling tidak supaya anak kita pernah dengar terjemah 30 juz Quran dari kita ya. Dan ini tidak harus jadi ustadz, Pak. Yang harus itu cuman semangat saja. Bapak-bapak, kalau anaknya masih bisa kalau masih bersama bapak, saya rasa bisa ya. Silakan diprogram.
Ya, mungkin habis sholat maghrib, kalau nggak bisa habis sholat subuh karena bekerja ya. Kalau saya agendanya habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Jadi agendanya itu aja Pak, membacakan terjemah Quran 30 juz. Tapi yang namanya anak-anak Pak, keren Pak. Ketika menemukan sesuatu, karena saya bekali stabilo satu-satu, saya suruh stabilo kalau menemukan ayat-ayat yang menginspirasi gitu ya. Nah, yang namanya anak-anak kan rasa ingin tahunya tinggi ya Pak, pengen ini, pengen nanya ini gitu ya. Nah ternyata dahsyat Pak, kita menjadi apa? Dekat secara kolbu dengan anak kita. Ada dialog. Nah kadang kita kan dekat di mata tapi jauh di hati ya Pak, karena jarang ngumpul bareng walaupun tinggal serumah. Makan aja kita kadang nggak berjamaah ya, sholat bapak-bapak masjid, anaknya nggak ngikut kadang kan. Nah kapan lagi momen kita bersama dengan anak? Maka diantaranya adalah luangkan waktu terbaik bapak-bapak, nggak usah lama-lama. Kalau saya waktunya 1 jaman ya, bapak-bapak mungkin ya 10 menit, 15 menit, tapi ada ya momen kita berinteraksi, berdialog dengan anak dari hati ke hati. Nah pada akhirnya nanti insya Allah dengan begitu akan muncul sebuah slogan di surat Luqman itu ya Pak, ayahku sahabatku itu. Ayahku sahabatku. Kemudian bapak juga ngomong anakku sahabatku. Kalau anak kita ditanya siapa sahabat abang? Ayah. Kenapa begitu? Abang paling nyaman bersama ayah. Ngobrolnya nyaman, kalau mau jalan nyaman ya kan. Minta duit nggak ada jarak, pokoknya nyaman aja gitu ya Pak. Nah, tapi kalau kita bak langit bainas sama'i was sumur kata orang ya Pak, antara langit dan sumur dengan anak kita, nah berarti hatinya belum nyambung ya Pak. Mungkin kita terlalu tinggi turunin dikit, mungkin anak kita terlalu rendah naikin dikit, nah sehingga nanti jadi setara gitu ya. Itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Takut kepanjangan juga. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke poin ke ini Pak. Santap